Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana sholat? Sedangkan sholat itu disebutkan dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Tapi orang itu mau sholat, orang itu sholat terus tapi berbuat munkar terus. Yang jadi pertanyaan, bagaimana sholatnya? Betul tidak? Bagaimana sholat? Sholatnya, kalau sholat ikhlas lillah karena Allah, hanya memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah sholat akan menjauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Kalau sholatnya hanya ikut-ikut doang, orang ruku kita ruku, orang sujud kita sujud, orang berdiri kita berdiri, orang salam kita ikut salam, cuma hanya ikut-ikutan doang, maka akan terjadi seperti. Oleh karenanya, betul kata ulama tadi, maka hidup itu harus dengan ilmu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Terakhir kanjeng Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, sebelum dia berangkat dicuci dulu hatinya. Setelah dicuci, wabil riwayatin, diisi pertama adalah ilmu, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ilmu. Oleh karenanya kita pun harus mengaji. Apa yang harus kita kaji? 3. Yang pertama adalah fikih. Jangan lepaskan fikih. Kenapa sebabnya? Karena fikih untuk mengesahkan kepada sholat kita. Sholat perlu fikih, muamalah, munakahat perlu fikih, nikah perlu fikih, urusan muamalah perlu fikih, urusan di masjid perlu fikih, urusan di rumah perlu fikih. Yang pertama yang harus kita kaji adalah fikih. Yang kedua adalah tauhid. Yang harus kita cari adalah tauhid. Kenapa sebabnya? Untuk mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Tidak kenal maka tidak sayang. Oleh karenanya para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang ibadah, tergolong orang-orang yang istiqomah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah, seyogyanya saya ingin panjang, ingin menjelaskan hal-hal lain, akan tetapi tadi ada guru dari Pandeglang ke sini. Jadi sekarang sudah menunggu di Hotel Demersia guru tersebut. Oleh karenanya kata saya tadi bilang, insya Allah nggak lama-lama, sebentar aja, yang penting hadir aja dulu. Oleh karenanya pada malam hari ini ada yang salah dari saya pribadi, dari kesalahan saya pribadi, dari kebodohan saya pribadi. Yang benar itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itulah saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama nasihat agama dari Bapak Kiai Ahmad Sufian. Semoga nasihat yang telah disampaikan bermanfaat bagi kehidupan kita dan menjadi suatu keberkahan di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Al-Balik yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu doa. Mari kita sama-sama menadahkan kedua telapak tangan kita seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah doa akan dipimpin oleh Bapak Dr. Tes Haji Ujang Hafiz. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram ya badi'as samawati wal ardh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wal qarabati Rasulillah ajma'in.
آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، لك الحمد يا معبود حمد الشاكر